Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Pratama. Dan untuk melanjutkan video yang kemarin atau yang sebelumnya, kita akan lanjut ke metode assessment. Dalam pembelajaran paradigma baru, guru diharapkan bisa melakukan assessment yang berorientasi pada proses, bukan sebatas hasil akhir saja. Terdapat 3 pendekatan asesmen yang bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah asesmen diagnostik, yang kedua adalah asesmen formatif, dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen ini dilakukan terlebih dahulu di setiap awal pembelajaran atau memasuki topik baru. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kapasitas murid di kelas. Kemudian dilanjutkan dengan asesmen formatif. Asesmen ini lebih terintegrasi dengan proses pembelajaran yang lebih mampu melibatkan dan melihat kemajuan belajar murid yang lebih mendalam. Contohnya melalui penilaian diri atau self-assessment, penilaian antar teman atau peer assessment, dan refleksi metakognitif. Terakhir, dilanjutkan dengan asesmen sumatif. Asesmen ini dilakukan di akhir pembelajaran materi untuk menguatkan konfirmasi capaian hasil belajar. Contohnya seperti ujian akhir atau ujian sekolah. Dalam pelaksanaan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, bisa menggunakan 3 teknik asesmen. Yang pertama adalah teknik observasi. Teknik asesmen observasi yaitu murid diamati secara berkala dalam kurun waktu tertentu dengan fokus secara keseluruhan maupun individu. Yang kedua adalah teknik asesmen performa. Teknik ini dapat berupa praktik seperti presentasi, pidato, melakukan gerakan, atau permainan dalam olahraga atau sejenisnya. Lalu bisa juga menghasilkan produk, misalnya berupa membuat karangan puisi atau brosur. Dan juga bisa melakukan proyek atau membuat portofolio. Murid diberikan kekuasaan untuk menentukan sendiri bukti kemajuan belajar mereka, sehingga produk yang dihasilkan beragam dan sesuai dengan minat murid. Yang terakhir adalah tes tertulis atau lisan. Tes ini digunakan untuk menguji pengetahuan murid terhadap suatu hal. Dalam melakukan asesmen, tentu saja akan ada beberapa instrumen yang diperlukan dalam prosesnya. Yang pertama adalah instrumen rubrik, yaitu sebuah panduan yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian murid dengan menggunakan kriteria dan skor tertentu. Yang kedua adalah checklist, berupa daftar informasi, data, ciri-ciri, karakter, dan elemen yang dituju. Misalnya, kita meminta murid untuk melakukan storytelling di kelas, lalu guru atau murid bisa menilai dengan mengisi lembar-lembar checklist untuk penilaian. Yang ketiga adalah instrumen catatan anekdotal, merupakan catatan singkat hasil observasi pada murid. Catatan bisa difokuskan pada performa dan perilaku murid. Yang penting disertai latar belakang kejadian dan hasil analisis dari observasi yang telah dilakukan. Yang keempat adalah lembar pengamatan. Lembar pengamatan berisi catatan perkembangan kompetensi murid dalam sebuah mata pelajaran tertentu. Nah, itulah keempat instrumen yang diperlukan dalam asesmen. Dari penjelasan sebelumnya, mengenai metode asesmen, kita jadi tahu bahwa dengan pembelajaran paradigma baru, asesmen harus lebih mampu mengakomodir keseluruhan proses belajar murid sesuai kebutuhan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.